karena penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada minggu Prapaskah yang kelima ini kita merenungkan tema dari bacaan-bacaan kita, yaitu serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia. Dalam bahasa Toraja, dipasang rupa Diona ya. Dipasang rupa Diona ya. Siapa itu yang dimaksud dengan Dia, Bapak Ibu? Yesus. Tentunya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, tema ini mau mengajak kita untuk menjadi seperti dengan Tuhan Yesus. Menjadi seperti Tuhan Yesus itu dalam hal apa? Apakah secara fisik? Kalau kita lihat posternya Tuhan Yesus gondrong, ya bercabang, apakah seperti itu? Kemana-mana pakai jubah, seperti itukah yang dimaksud dengan serupa dengan Tuhan Yesus? Tentunya bukan ya. Bukan secara fisik, bukan secara penampilan, ya, tapi tidak apa-apa kalau Bapak Ibu mau mendalami peran sebagai Tuhan Yesus, ya mungkin katakan ya sebelum secara karakter, ya secara penampilan dulu lah, supaya dilihat oleh orang, wah ada Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah datang. Ya, tapi tentunya yang dimaksud, yang paling penting, yang paling utama adalah serupa dalam cara berpikir, serupa dalam cara berkata dan cara bertindak. Itulah yang dimau oleh tema ini dan oleh firman Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus melalui cara berpikir kita, cara berkata kita, dan cara bertindak kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus? Bagaimana caranya kita bisa serupa seperti Tuhan Yesus? Mungkin ada yang katakan, tidak mungkin kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan itu Tuhan. Nah, mana mungkin kita akan sama seperti Dia? Bapak Ibu, bukan hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan pun mengatakan bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Jadi bukan tidak mungkin kita akan tidak bisa sama seperti Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang mungkin, Bapak Ibu. Sesuatu yang mungkin. Tentunya tidak mudah untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tentunya tidak mudah. Pasti ada usaha yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada usaha, ada upaya. Ya. Tentu kita pernah dengar seperti ini, pepatah lama ya. Buah itu tidak jauh jatuh dari mana? Dari pohon atau dari penjual buah ya. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, pepatah ini saudara-saudara dipakai untuk apa biasanya? Orang tua dan anak. Antara orang tua dan anak. Ya, karena kita lihat orang tua dan anaknya itu punya kemiripan ya. Kemiripan entah itu secara fisika, secara perilaku, ya. Ada aspek-aspek tertentu dalam diri orang tua dan anak atau cucu dan kakeknya atau neneknya, ada kemiripan sehingga kita mengatakan buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jelas pepatah ini diperuntukkan untuk seseorang yang punya hubungan tadi itu antara orang tua dan anak. Mereka punya hubungan. Nah, keserupaan atau kemiripan itu bisa ada jika ada sesuatu hubungan yang terjalin. Ya, ada hubungan yang terjalin. Misalkan itu tadi orang tua dan anak. Misalkan juga kalau orang sudah menikah atau baru-baru menikah, lalu kita bilang, wah sudah menikah ya kalian ya. Tidak nyangka kalian bisa bersama-sama. Lalu kita bilang, wah memang kalian buka-buka jodoh. Iya betul ya, biasa begitu. Memang buka-buka jodoh ini. Jadi jodoh mereka ketemulah dan mereka menikah. Ya biasanya kan seperti itu kita katakan. Buka-buka jodoh.
Nah, punya hubungan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau serupa dengan Kristus, kita harus punya hubungan dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara punya hubungan dengan Kristus? Apakah kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus? Kalau punya hubungan, apa status hubungan saudara dengan Tuhan Yesus? Apa? Biasa kita katakan Tuhan Yesus itu sebagai apa? Kita katakan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Biasa juga kita katakan Tuhan Yesus sebagai Papa, ya, Papi Jesus. Biasa juga kita katakan Tuhan Yesus sebagai sahabat, rekan, teman, iya kan, betul. Nah, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus seperti itu, kalau kita menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, apakah betul-betul dalam kehidupan kita menuhankan Yesus? Apakah betul-betul kita mengandalkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita? Apa yang kita perlukan kita sampaikan kepada Dia, kita menyembah Dia, atau malah kita menyembah yang lain, mengandalkan hal-hal yang lain, bukan mengandalkan Yesus? Itu bukan mempertuhankan Yesus, tetapi memperhamba Yesus, karena kita hanya mau meminta secara tidak langsung kita memerintahkan Tuhan Yesus untuk mengabulkan setiap doa-doa kita. Itu bukan mempertuhankan, tapi memperhamba. Lalu kita mengatakan Yesus itu sebagai orang tua kita, Bapa kita. Tapi apakah kita dengar-dengaran dengan Dia? Iya kan? Malah kita menjadi anak yang bandel, torokosik, tidak dengar-dengaran, tidak taat pada perintahnya kepada Bapa kita. Lalu kalau sahabat, sejauh mana kita semua setia pada Tuhan Yesus? Kita menganggap Dia sahabat, tapi sering kali kita mengkhianati Dia. Lalu pertanyaannya apa? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Kita tidak punya hubungan. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini dalam perenungan firman Tuhan kita akan belajar bagaimana kita memulai hubungan dengan Tuhan Yesus. Supaya ada hubungan, supaya kita bisa serupa dengan Yesus, dengan Kristus. Ada 3 hal yang akan kita pelajari, dan ada 3 hal inilah yang akan kita lakukan. Yang pertama, belajar mengenal Yesus. Belajar mengenal Yesus. Kita harus belajar mengenal Tuhan Yesus dengan benar, Bapak Ibu. Belajar mengenal Dia dengan benar. Seperti Rasul Paulus dalam bacaan utama kita di Filipi tadi, Rasul Paulus yang terus-menerus berproses mengenal dan memahami setiap karya Kristus dalam kehidupannya. Belajar mengenal karya Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada apapun, Bapak Ibu. Mengenal Tuhan adalah hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Dikatakan dalam Amsal apa? Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Itu harus ditanamkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan, mengenal Kristus adalah hal yang paling utama, hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Apakah saudara mau mengenal Kristus, mengenal Allah, atau malah cuek dengan Dia? Ini perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang masih bujang, kita yang masih jomblo, kita yang masih bujang, masih dalam masa-masa mengenal lawan jenis, masih mengenal orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kagumi, tidak apa-apa itu tidak apa-apa. Kita pacar-pacaran, kita mengenal mereka, tapi yang paling utama adalah yang harus kita kenal adalah siapa Tuhan kita. Siapa Allah kita, apa yang Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Dia sudah berikan kepada kita.
Itu yang paling utama Bapak Ibu. Bagi orang tua, bawalah anak-anak kita untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan kita. Karena itulah tugas utama orang tua, memperkenalkan Kristus. Ketika mereka dibaptis, sebelum dibaptiskan ada pembinaan. Yang paling utama adalah bukan baptisan itu, tetapi ketika saudara memperkenalkan Kristus dalam kehidupannya. Baptisan itu merupakan tanda, tetapi yang paling utama peran saudara membawa anak-anak kita mengenal Kristus. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Cara mengenal Kristus itu banyak. Biar saya tidak kasih tahu Bapak Ibu, kita sudah tahu semua. Ya, hal-hal praktis bisa kita lakukan, membaca Alkitab, menjadi pendengar yang setia, mendengar khotbah, mendengar renungan-renungan, mendengar firman Tuhan, terus membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat saat teduh kita. Itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ini hal simpel tapi kita menganggap itu sebagai hal sepele. Kita tidak meyakini kekuatan dari usaha-usaha itu. Bapak Ibu, saat ini kalau kita scroll di TikTok itu, ya, di situ ada tren ditanya sekarang lagi musim apa? Ada yang perhatikan? Sekarang musim apa? Musim Yudas. Musim Yudas Iskariot. Artinya apa Bapak Ibu? Akhir-akhir ini, bulan-bulan ini ada beberapa orang terkenal artis ya yang murtad. Ada Dr. Richard, ada Ruben Onsu, masih ada lagi yang Bobon Santoso ya, Bobon Santoso. Dan katanya si Denny Sumargo juga lagi OTW, tapi entah dan tidak tahu. Nah, musim Yudas Bapak Ibu, menjual Tuhan Yesus hanya karena harta, hanya karena cinta, hanya karena persoalan-persoalan duniawi, sehingga mengorbankan keselamatan yang sudah diberikan. Sangat miris Bapak Ibu. Kalau kita lihat di komentar-komentar di VT-nya Ruben Onsu itu, di komentarnya banyak sekali orang komen situ, Ruben Yudas Iskariot, 30 keping perak, wah Yudas Iskariot ya. Sangat lucu tapi kasihan juga. Nah, adakah yang berencana mau ganti nama sini Bapak Ibu? Tambahkan Iskariot di belakang. Jangan sampai Bapak Ibu. Hati-hati teman-teman, rekan-rekan pemuda, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Jangan menyia-nyiakan karya keselamatan yang diberikan. Sehingga penting sekali Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan kita. Mereka yang murtad itu karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Mereka hanya tahu saya, tapi tidak mengenal karya keselamatan yang sudah diberikan. Sehingga perlu untuk mengenal Tuhan, mengenal Kristus dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengenal, proses pengenalan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Nah, jadi yang kedua adalah belajar mencintai Kristus. Belajar mencintai Kristus. Mengapa saudara kita harus belajar mencintai Kristus? Karena banyak orang sulit untuk memahami kasih Kristus dalam kehidupannya. Banyak orang tidak tahu apa alasan dia harus mencintai Tuhan Yesus. Bagi dia itu apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak masuk akal. Manusia itu harus mati, berkorban untuk saya. Tidak masuk akal bagi dia apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia merasa hidupnya itu akan baik-baik saja jika tanpa Tuhan Yesus. Jadi dia merasa Tuhan Yesus tidak perlu mati bagi saya, tidak perlu. Banyak orang belum mengerti, memahami kasih Kristus dalam kehidupannya. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, cinta yang sejati itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Cinta yang kekal
cinta yang tanpa syarat, tanpa pandang bulu. Cinta tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia. Dunia mengatakan kita harus ini, harus itu, harus cantik, harus ganteng, harus kaya, harus pintar supaya kita diterima. Tetapi Kristus tidak memandang semuanya itu. Dia menerima kita apa adanya dan mengasihi kita. Cinta yang mengubah dunia dan cinta yang menghidupkan kita. Itulah cinta yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mencintai Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus belajar mencintai Kristus. Saudara, kita jangan berikan cinta kita kepada orang yang salah. Jangan berikan cinta saudara kepada berhala, kepada orang yang mati, kepada orang yang lupa bangkit. Jangan berikan cinta kita kepada manusia yang fana. Karena itu semua menentukan kelak saudara dan saya itu ada di mana. Jadi berilah cinta saudara itu kepada orang yang tepat. Ya. Kalau potong rambut itu menyesal beberapa bulan, 1 bulan. Ya. Kalau putus cinta menyesal berapa minggu? Ya. Mungkin beberapa minggu saja ya, langsung move on. Tapi kalau menikah lalu dengan orang yang tidak tepat, menyesal kapan? Berapa lama? Seumur hidup. Ya. Tapi kalau memberikan cinta kita kepada Tuhan yang salah, aduh, mungkin kita nikmat di dunia ini, tetapi sengsara nanti. Jadi jangan sampai berikan cinta kita, iman kita kepada Allah yang salah. Berikanlah cinta kita kepada Allah yang tepat, yang menghidupkan kita, Allah yang hidup dan Allah yang menjamin keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah mencintai Kristus. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ketika kita sudah belajar mengenal, lalu mencintai, lalu kemudian ini yang kita lakukan, perlahan meninggalkan masa lalu dan fokus pada tujuan. Meninggalkan masa lalu dan fokus pada tujuan. Kita harus meninggalkan masa lalu kita, tinggalkan cara hidup yang lama kita, pola pikir yang berdosa, pola hidup yang berdosa, pola hidup yang hanya berfokus pada hal-hal lahiriah, pada hal-hal duniawi, pada hal-hal yang hanya mementingkan tampilan-tampilan. Jangan fokus dengan hal itu, Bapak Ibu. Kita harus move on dari semua itu, karena itu adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, setiap kebanggaan yang dia dapatkan dalam kehidupan yang lama. Dia katakan dia adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia adalah Farisi, ketat dalam melaksanakan ritual-ritual agama Yahudi. Tapi apa yang dikatakan? Semuanya itu adalah sampah, tidak berguna. Tidak berguna. Apa yang diandalkan secara lahiriah, mungkin saat ini kita mengandalkan kepintaran kita, harta benda kita, kepintaran kita, itu semua sampah, Bapak Ibu. Kalau saudara tidak mengenal Kristus, yang paling penting adalah mengenal Kristus dengan baik. Kalau kita terus bertahan pada kehidupan yang lama, fokus kita hanya hal-hal duniawi, maka itu akan membawa kita pada kebinasaan, Bapak Ibu. Pada kebinasaan. Tapi ketika fokus kita itu tertuju pada Kristus, maka apa yang terjadi? Ada hadiah yang akan kita peroleh. Ada hadiah. Hadiah apa itu? Jelas dalam bacaan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, hadiah apa ini? Hadiah ini bukan hal yang saya mau. Tapi coba lihat, hadiah yang dimaksud adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Panggilan surgawi dari Allah.
Bapak Ibu senang kalau dipanggil spesial secara khusus oleh Pak Bupati? Senang? Dipanggil Pak RT, saya sudah senang. Mungkin ada sembako yang dibagikan. Pak Kades, apalagi Pak Bupati dipanggil secara khusus makan siang. Dipanggil Pak Presiden, wah, diundang secara khusus ke Istana Negara. Senang kan? Pasti senang. Apalagi Bapak Ibu Saudara dipanggil oleh Sang Pemilik kehidupan ini, Sang Pemilik surga dan bumi dan semua yang ada di dunia ini. Panggilan surgawi Bapak Ibu dalam Yesus Kristus. Betapa indahnya panggilan itu, betapa luar biasanya panggilan itu bagi kita. Bapak Ibu sudah siap dipanggil sekarang? Siap? Siap dipanggil Tuhan sekarang? Harus siap dong. Karena kehidupan di sana itu akan lebih indah daripada kehidupan yang sekarang. Kapan kita harus siap? Karena itu yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu. Itu yang kita dampakkan dalam kehidupan ini. Dan itu akan digenapi ketika Kristus datang kembali. Dia datang dan kita akan dibangkitkan secara utuh dengan tubuh kemuliaan untuk masuk dalam kehidupan yang baru di dunia yang baru. Sedangkan setiap orang yang tidak percaya itu ada dalam keadaan di luar Kristus, di luar persekutuan dengan Allah, dan bagian mereka adalah hukuman yang kekal. Itu jelas Bapak Ibu. Orang yang percaya akan hidup bahagia bersama Kristus dalam kerajaan, dan orang yang tidak percaya akan ada dalam hukuman kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal inilah yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita lakukan. Belajar mengenal, belajar mencintai, dan perlahan meninggalkan masa lalu dan fokus pada tujuan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan, karena ini adalah kehendak Bapa. Dan Kristus menjadi model, menjadi contoh bagi kita bagaimana manusia itu harus menjalani kehidupannya di dunia ini. Kristus menjadi model, menjadi contoh. Ya. Ikutilah Kristus, ikutilah teladannya sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Lanjutkanlah proses pengenalan akan Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau dalam diri kita itu sudah punya inisiatif atau keinginan untuk datang ibadah. Bersyukur. Yang dulu malas ibadah, sekarang sudah rajin ibadah, sekarang sudah rajin pergi persekutuan. Bersyukur itu. Pertahankan itu Bapak Ibu. Yang dulu malas baca Alkitab, malas berdoa, sekarang sudah rajin. Sekali-kali buka Alkitab, baca Alkitab di rumah. Pertahankan itu Bapak Ibu. Lanjutkan itu. Lanjutkan pengenalan, proses pengenalan akan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan kasih kendor. Tetap lanjutkan pengenalan kita. Dan percayalah Bapak Ibu, dengan kuasa Roh Kudus, saudara kita semua akan diubah perlahan-lahan, tetapi pasti menjadi serupa dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin firman Tuhan.